Tadi ayat 27 Al-Baqarah menyinggung tentang silaturahmi di antaranya dengan mana yang luas. Apa sih pentingnya silaturahmi? Tentu silaturahmi banyak manfaatnya. Kalau tidak, mana mungkin Allah menyuruh untuk disambung hubungan silaturahmi itu pada kerabat, pada keluarga, pada saudara, ya. Tadi saya bilang bahwa mana umum hubungan di situ yang Allah perintahkan disambung, itu hubungan pada Allah, pada Rasulnya, pada para imam ma'sum khususnya, dan pada keluarga juga. Itu secara umum, ya. Dan Islam di sini juga sangat menganjurkan tentang masalah silaturahmi yang banyak sekali manfaatnya dan faedahnya. Kita sering mendengar hadis-hadis Rasulullah tentang silaturahmi, ya. Salah satu hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, silaturahmi ta'murud diyara wa tazidu fil a'mari wa in kana ahluha ghairu akhyarin. Bahwa silaturahmi itu menjalin hubungan sehingga jadi hubungannya erat, yang akrab, itu dapat meramaikan muka bumi ini, ya, sehingga hidup jadi indah, jadi bersemangat, adanya gotong royong, tolong menolong dengan silaturahmi. Wa tazidu fil a'mar, juga menambah usia panjang. Bisa bilangannya bertambah, bisa juga keberkahannya bertambah. Wa in kana ahluha ghairu akhyar, dan bahkan sekalipun orang tersebut bukan orang yang baik. Jadi orang yang tidak baik pun, ya, misalnya orang-orang yang katakanlah non-Islam atau non-Muslim, ketika mereka mau silaturahmi pasti akan mendapatkan manfaat tersebut secara takwini, usianya panjang atau mungkin memperoleh keberkahan dan lain sebagainya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, sil rahimaka walau bi syarbati ma'in wa afdalu ma yusalu bihi ar-rahimu kaful adha anha. Sambunglah hubungan silaturahmimu kepada keluarga sekalipun dengan memberikan seteguk air, dan yang paling utama, yang paling baik, ya, yang dijadikan sebagai alat silaturahmi adalah menyingkirkan adza, penyakit atau rintangan atau halangan apa saja yang membuat orang itu sakit, ya, membuat orang itu misalnya berbahaya, itu kita singkirkan. Sampai yang sekecil-kecilnya kita menyingkirkan duri, ya, agar saudara kita, kerabat kita tidak terkena duri. Itu termasuk juga bentuk silaturahmi yang paling kecil. Kalau misalnya membuat acara, misalnya kayak reuni, arisan keluarga, ya, itu sangat bagus sekali. Memberikan bantuan, itu yang utama. Itu tentu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali bin Husain As-Sajjal alaihissalam juga mewanti-wanti putranya, ya, jangan sampai bersahabat atau berkawan dengan orang yang diantaranya punya sifat memutuskan silaturahmi. Wa iyyaka wa musahabatal qati'i li rahimihi fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Kata beliau Imam Sajjad alaihissalam, hati-hati kamu, jangan sampai berteman kepada orang yang suka memutuskan hubungan kekeluarga, ya. Hubungan silaturahmi dia putuskan dengan sengaja, dengan kesadaran. Jangan berteman dengan orang itu. Ini kata Imam Sajjad. Kenapa wahai Imam? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Karena aku menemukan orang seperti itu dilaknat, dikutuk di dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, na'udzubillahi min zalik. Allah berfirman di antaranya, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Di surat Muhammad ayat 22 yang menunjukkan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi itu dikutuk, dilaknat oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis sangat banyak sekali mengutuk orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu dengan keluarga, apalagi orang yang memutuskan hubungan dengan Allah atau dengan Rasulnya atau dengan Ahlul Baitnya, tentu lebih besar lagi dosanya. Nah, kenapa Islam sangat menekankan hubungan silaturahmi? Ya, tentu karena manfaatnya yang besar. Karena ketika silaturahmi memiliki manfaat yang besar,
membuat orang itu beruntung, berbahagia, ada kerjasama di situ. Tentu ketika meninggalkannya pun banyak mudaratnya, ada bahaya yang besar, sehingga timbul perpecahan dan seterusnya. Jadi hubungan itu, hubungan silaturahmi secara umum pada kerabat, pada kawan, kepada guru, kepada manusia yang lainnya, bahkan kepada orang non-muslim sekalipun, selama orang itu baik, itu sangat ditekankan oleh Islam karena manfaat yang besar. Nah, sebaliknya memutuskan tali hubungan tersebut akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Sehingga masyarakat yang ideal, yang berbahagia, yang tenang, aman, damai itu masyarakat yang saling bersilaturahmi, yang mengeratkan hubungan satu sama lain. Dan masyarakat yang rapuh, yang tidak aman, tidak bahagia, ya, ketika mereka itu tidak bersilaturahmi, tidak mau kumpul, tidak mau ketemu, sehingga timbul kecurigaan, ya, sehingga keamanan pun akan menjadi terancam. Itu di antara manfaat silaturahmi. Kemudian di sini ada pembahasan al-qat'u badalal wasal, ya, yaitu di antara ciri-ciri orang fasikin, orang yang suka berdosa adalah mereka yang Allah perintahkan, ya, mereka langgar. Allah merintahkan agar menyambung silaturahmi, mereka malah memutuskannya. Ini ciri-ciri sifat-sifat kaum fasikin, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Halil qat'u mumkinun qabla al-wasli? Apakah mungkin pemutusan itu bisa terjadi sebelum adanya ketersambungan? Wal jawab, innal maqsuda bil wasli istimrar rawabit allati aqarraha Allah subhanahu bainahu wa baina ibadihi wa baina ibadihi wa ma'a ba'dihim bi syaklin tabi'in wa fitriyin. Jawabannya adalah bahwa yang dimaksudkan dengan menyambung hubungan tersebut adalah melanjutkan hubungan yang telah Allah tetapkan antara manusia dengan Allah, antara hamba dengan hamba, satu sama lain, secara alami dan secara fitri. Bi'ibaratin ukhra, dengan ungkapan yang lain, inna Allah subhanahu amara bil hifadhi ala hadhihi ar-rawabit al-fitriyah wa at-tabi'iyyah wa bisyanatiha lakin dal mudhnibina yaqta'unaha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk senantiasa menjaga baik-baik, memelihara hubungan tersebut yang dibina secara fitri dan secara alami, dijaga baik-baik, jangan sampai putus. Nah, tapi orang yang pendosa, orang yang fasikin sengaja malah memutuskannya, ya. Jadi sekali lagi bahwa hubungan itu sangat luas. Intinya hubungan kepada Allah, hubungan kepada Rasulullah, hubungan kepada para imam ma'asum sebagai pewaris Rasul, sebagai pelanjut risalah Rasulullah, dan hubungan sesama manusia dan sesama keluarga. Hubungan-hubungan itu harus dijaga erat-erat, harus diperhatikan, jangan sampai putus. Itu makna bahwa hubungan harus disambung, tapi mereka kaum fasikin malah memutuskan hubungan tersebut.